Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ulfa, guru matematika SMK Negeri 6 Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.2, menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk linear satu variabel. Indikatornya memahami konsep nilai mutlak, memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, menerapkan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Kemudian kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Kemudian, apa itu nilai mutlak? Tentu kalian pernah dengar mungkin. Nah, untuk dalam matematika, nilai mutlak itu merupakan nilai suatu bilangan real tanpa tanda plus atau minus. Disebut juga dengan absolut, nilai absolut. Contoh, nilai absolut dari 3 adalah 3, nilai absolut dari negatif 3 adalah 3. Jadi kata kuncinya adalah selalu bernilai positif untuk nilai mutlak. Nah, sekarang apa itu persamaan nilai mutlak? Yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Ya, kata kuncinya tanpa memperhatikan arahnya. Jadi kata kuncinya adalah selalu bernilai positif. Nah, definisinya adalah mutlak X, yaitu nanti ada garis lurus kanan kiri ya, X-nya di tengah, misalnya itu mutlak X. X bernilai X lebih dari sama dengan 0 ya, itu kalau mutlak X sama dengan X. Nah, sekarang mutlak X sama dengan negatif X jika X kurang dari 0, dengan catatan X adalah suatu bilangan real. Contohnya, mutlak setengah, maka nilainya adalah setengah. Karena apa? Setengah adalah bilangan lebih dari atau sama dengan 0 ya. Mutlak negatif 5 adalah negatif kurangi 5 ya. Negatif ketemu negatif maka hasilnya positif. Jadi hasilnya 5. Kenapa? Karena negatif 5 adalah kurang dari 0. Nah, kalian harus tahu sifat-sifat persamaan nilai mutlak ya. Ada banyak sekali, kalian harus ingat. Nah, salah satunya cara biar kalian ingat adalah harus banyak berlatih. Dengan banyak berlatih nanti kalian akan mudah mengingat semua sifat-sifat. Ya, sifat pertama, mutlak X lebih dari sama dengan 0. Mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Mutlak X ditambah mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Mutlak X kurangi Y lebih dari sama dengan mutlak X kurangi mutlak Y. Mutlak X kurangi Y sama dengan mutlak Y kurangi X. Mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Kemudian mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Dengan catatan Y tidak boleh sama dengan 0 ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Mutlak X plus Y kuadrat itu bisa dikatakan sama dengan X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus Y kuadrat. Itu juga yang X kurangi Y mutlak dikuadratkan ya. Nanti sama dengan X kurangi Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Kemudian untuk sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, nah kalian juga harus ingat ya. Kalian tetap harus semangat untuk mengingatnya. Sekali lagi ingatkan, harus banyak berlatih. Mutlak X kurang dari A, artinya X lebih dari negatif A kurang dari A. Kalian harus ingat, kalau mutlak X
samaannya kurang dari, maka nanti penyelesaiannya adalah X lebih dari min A kurang dari A. Kemudian begitu juga untuk yang kurang dari sama dengan. Nah, untuk yang mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya nanti ada dua, ya, X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Begitu juga untuk yang mutlak X lebih dari sama dengan A. Nanti kalau ada sama dengannya ngikut, kalau tidak juga tanpa sama dengan. Kemudian mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, itu artinya X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Ingat ya semuanya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh, ya, 4 saja. Nanti untuk yang lain bisa kalian coba sendiri ya. Untuk yang pertama, mutlak 2X kurang 7 sama dengan 3. Nah, untuk persamaan ada 2 ya. 2X kurang 7 sama dengan 3 atau 2X kurang 7 sama dengan negatif 3 ya. Selalu yang satu positif 3 sama dengannya, yang satu negatif 3. Kemudian kita selesaikan seperti persamaan linear satu variabel. SMP sudah pernah ya, tentu saja kalian masih ingat ya. 2X ditambah 3 plus 7 atau 2X sama dengan negatif 3 tambah 7, berarti 2X sama dengan 10, atau 2X sama dengan 4 sehingga X-nya ketemu 5 dan 2. Jadi HP adalah himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 5. Ya, selalu dikembalikan ke soal ya. Kalau sesuai berarti itu himpunan penyelesaian, kalau tidak sesuai berarti bukan penyelesaiannya. Selalu seperti itu. Kemudian sekarang ya, mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X plus 4. Pengerjaannya juga sama seperti tadi. 2X kurangi 1 sama dengan X ditambah 4 atau 2X kurangi 1 sama dengan dikurangi X plus 4 ya, hati-hati di situ. 2X kurangi X sama dengan 4 plus 1 atau 2X kurangi 1 sama dengan min X kurangi 4. Hati-hati dalam kurung ya, min adalah milik berdua, X plus 4 jadi min X dan min 4 ya. Kemudian kita selesaikan seperti biasanya. Akhirnya ketemu X-nya 5 dan negatif 4 ya. Jangan lupa selalu dikembalikan ke soal. Kalau sesuai itu adalah himpunan penyelesaiannya, kalau tidak sesuai berarti bukan penyelesaian. Lanjut untuk mutlak 4X plus 2 lebih dari sama dengan 6. Lihat tadi sifat pertidaksamaannya. Kalau lebih dari bagaimana penyelesaiannya? Pakai atau ya. 4X plus 2 kurang dari sama dengan negatif 6 atau 4X plus 2 lebih dari sama dengan 6. Hati-hati untuk pertidaksamaan, kalian ingat bagaimana penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Kita teruskan, 4X kurang dari sama dengan negatif 6 kurangi 2 atau 4X lebih dari sama dengan 6 kurangi 2 ya. Dan akhirnya ketemu X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Sekali lagi ingatkan, kembalikan ke soal ya. Ambil bilangan X kurang dari negatif 2 siapa, X lebih dari sama dengan 1 siapa. Kalau sesuai maka itulah penyelesaiannya. Satu lagi, mutlak 3X kurangi 2 lebih dari sama dengan 2X, mutlak 2X plus 7. Seperti tadi, kalau lebih dari bagaimana penyelesaiannya? Berarti ada 2 ya, pakai atau. 3X kurangi 2 kurang dari sama dengan negatif 2X plus 7 atau 3X kurangi 2 lebih dari sama dengan 2X plus 7. Kemudian diselesaikan seperti biasa, hati-hati ada kurungnya ya, itu milik berdua. 3X kurangi 2 kurang dari sama dengan negatif 2X dikurangi 7 atau 3X kurangi 2X lebih dari sama dengan 7 ditambah 2. Dan seterusnya akhirnya ketemu X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 9. Sekali lagi, Ibu ingatkan, kembalikan ke soal, apakah sesuai? Kalau sesuai itu adalah penyelesaiannya, kalau tidak berarti bukan penyelesaiannya. Di sini karena sudah sesuai, berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 9. Baik, untuk pelajaran tentang nilai mutlak, Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian tetap semangat belajar matematika yang menyenangkan. Salam sukses dunia akhirat. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.